Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semuanya, kembali lagi bersama saya Cuan Cucu Hermawan di program TT Trip Talk ya. Dan bersama saya di sebelah kanan saya Ahli Luxury. Suhu. Tantangan kedua atau namanya lengkapnya siapa? Bungcon. Bungcon. Gila. Dan sebelah kanan lagi ada Dari Kitten Drang. Kitten Drang. Nanti Instagramnya saya cantumin di atas. Di bawah dong, di bawah ya. Di sini. Tuh, setelah tadi kita ngomongin tentang bal-balan, kita bakal spesifik lagi, kita bedah nih dari bal itu kan tadi ada badan, kepala, badan, kaki. Ya gitu ya. Jadi kita akan ngebahas gimana cara penjualannya karena kita punya spesialisnya masing-masing. Terutama saya biasanya saya jualan yang brand kepalanya dan Kang Ik biasanya badan dan kakinya di pasar pagi. dan ada yang lebih parah lagi jualan luxury. Ya. Oke, kalau badan kepala kan udah saya sering bikin videonya. Nah, kita ke pasar pagi dulu. Pasar pagi dulu. Gimana pasar pagi atau barang badan kaki? Gimana sih ngolahnya, Nang? Ngolahnya ini paling susah menurut saya paling susah ngolah badan dan kaki. Jadi gini sih, kalau aku biasanya cari bahan bakunya itu dari borongan-borongan yang live. Itu kadang suka ada tembakan juga. Misalkan borongan kaki itu kali 10.000 suka ada tembakannya badan sama kepala misalkan. Misalkan ada cahatnya satu, tapi harus take all semua. Kadang-kadang kan lumayan, wah, iya cahatnya buat pakaian nih. Yang lainnya buat cari cuan gitu. Nah, aku biasanya lempar ke pasar pagi, aku di Balubur. Biasa di Bandung. tiap hari Minggu di Bandung di Balubur. Kalau nggak di Balubur, di ini daerah apa? Dekat Gedung Sate. Itu dua tempat pasar pagi aku yang Gasibu. Dua tempat biasa aku jualan pasar pagi. Sebenarnya buat ibu-ibu atau teteh-teteh, mereka itu gak ribet, asal murah sama lucu. HPP 10.000 jadi 35. Di 103 aja kalau ngambil cepat. Ya walaupun kasarnya cuannya itu minimalis, tipis, tapi ya kuantitinya alhamdulillah main di kuantiti banyak gitu. Jadi misalkan ngambil borongan itu kali 10.000 itu hari Sabtu biasanya itu ada beberapa seller kayak Abara atau siapa itu ada borongan atau si Sagala Second biasanya ada borongan suka dimakan sama aku. Sabtu dimakan, minggunya langsung dijual. Jadi perputaran cepat. Untuk minggu depannya itu kalau misalkan belum dapat sama untung, minggu depannya biasanya untungnya ada di minggu depan atau sekalian balikin modal dulu. Balikin modal itu udah pasti sekali jualan pasar pagi udah itu modal insya Allah balik. Itu kan di pasar, online juga jalan juga. Kalau online kayak aku TikTok atau Instagram paling ya gitu aja, suka ada proyekan bongkar bal. Kalau itu kayak gitulah kalau live atau jualan badan sama brand kalau di live itu. Tapi kalau di offline itu aku reguler tiap spesialis offline. Soalnya paling seneng gitulah interaksi sama orang gitu. Ngobrol sama teteh-teteh ibu-ibu kadang-kadang ada yang buat jual lagi. Ternyata bisa dijual lagi padahal itu barangnya kalau menurut aku wah ini mah udah nggak akan jalan di online gitu, hanya buat di pasar pagi. Tapi kalau teteh-teteh biasanya ngulik. Dia misalkan foto pakai model gitu. Jadi looknya itu jadi lebih keren padahal itu barang kaki lah. Tapi udah dilihat looknya di feed, wah dijualnya dong 100.000, 90. 35. Padahal ngambil dari aku 20.000 masih bisa ternyata diolah lagi. Itunya antiknya di trip itu kayak gitu, bisnisnya unik gitu. Iya. Ngomongin cuan ya, ada yang lebih parah lagi jualan cuan itu jualan luxury sebenarnya. Tapi emang susah. Gimana susahnya gimana ini? Coba suka duka. Ini semuanya susah nih sebenarnya. Ini susahnya gimana? Jadi kalau barang-barang luxury itu kita benar-benar susah dari satu bal aja kita belum tentu dapat ya. Jadi makanya harus beberapa bal lah kalau kita benar-benar ngincar untuk dijual barang luxury ya. Iya. Ini contoh aja Kang, barang luxury apa Kang? Salah satu yang saya selama thrifting ini paling mahal pernah ngejual dari satu barang sampai 3,5 Kang. Satu barang
tapi seumur hidup. Betul. Selama thrifting saya itu 3,5. Apa jual apa? Nama brandnya Versace, Kang. Versace. Itu emang udah barangnya satu jarang. Kedua emang barangnya udah nggak ada di toko-toko official Versace ya. Emang susah lah dapatnya, itu pun baru sekali-kalinya saya dapat barang kayak gitu, Kang. Versace, Versace. Kayak berarti Gucci. Betul. Gucci, Balenciaga kayak gitu. Cuman balik lagi kita juga harus punya marketnya, Kang. Kadang kebanyakan orang, wah jual luxury mah gampang, katanya. Dapatnya gampang, susah, Kang. Bener. Dari kita cari barangnya susah, dari kita ngejualnya susah, harus punya marketnya, Kang. Jadi tiap toko atau store itu atau di online itu, di live itu harus punya spesialisnya, betul. Harus Berarti punya marketnya. kalau misalkan ada nih bongkar bal, satu bal itu kadang ada nggak sih luxury-nya? Kalau saya Pasti ada atau gimana? Kalau saya spesialisnya ada, Kang, namanya bal panda, Kang. Biasanya ada. Nah, itu dari bal panda itu biasanya 40%, 30% ada. Ada lah ya, Nyantol satu, satu. Kang, betul. Nggak Balenciaga, Gucci atau Versace atau Givenchy seperti yang saya pakai ini. Benar. Pasti kalau bal Tapi, panda. nah ngomongin, emang sih ada, tapi asli apa enggaknya? Nah itu dia harus dipertanyakan. Kalau sebenarnya. masalah asli, saya juga sebetulnya belum pernah dapat, belum tahu ya aslinya kayak gimana. Cuman kan sekarang udah ada Google, Kang, udah ada ya, internet, jadi itu. kita sedikitnya bisa nyesuaiin lah. Betul. Dari tag ori sama gini gimana lah, disamain lah sama yang kita dapat dari karung. Di apa tagnya seperti Betul, apa? betul. Gitu. Disamain. Asli apa enggaknya, meskipun kita belum pernah beli aslinya. Betul. Karena juga itulah uniknya thrifting ya. Betul. Kita bisa beli barang mahal tapi harga cuan. Betul. Soalnya kan kita contoh kecilnya kayak yang saya pakai, Kang. Nah, ini apa nih? Ini namanya Givenchy. Givenchy. Tuh ya, Yesus. Ini harga Celananya apa? ini esensial bahaya gawat. Ini di harga webnya itu, Kang, di harga store-nya itu harganya 18 juta, Kang. 18 juta, motor, guys. Benar, ini depan belakang, Kang. Tuh, Depan belakang. Oh, bener, Harganya itu sablonnya beda. 18 juta. Cuman kalau di saya kan ada nama tokonya di online tangan kedua, Kang. Saya jual paling jauh, pokoknya 10% dari 18 juta itu, Kang. Gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar pecinta luxury nggak bisa, maaf ya, maksudnya bukan saya ngeluarin 18 juta dari second pun jadi, Kang. Kondisinya sama bagusnya, betul. gitu kan, like-nya gitu kan, harga lebih miring. Dan kalau udah dipakai juga sebenarnya nggak kelihatan second atau enggak sih. Betul, Kang. Betul, Kang. Gimana Betul. ini kita OTD-nya? Betul. Gimana OTD-nya juga. Yang penting kita pun kondisinya harus nyesuaiin mulus. Kalau dijual tuh ya mulus, dari tag ada lah, kasarnya kayak gitu, Kang. Biasanya jualan gimana? Di mana, Kang? Jualan. Saya kalau biasa jualan di live, Kang, live sale, betul. Di Instagram saya jualan. Kalau saya live 1 minggu itu 2 kali, Kang. Seminggu 2 kali. Karena sisa-sisanya itu untuk cari barang itu, Kang. Yang susahnya itu, Kang, bener, yang cari barangnya itu, Kang. Live Senin. Betul. Selasa, Rabu, Kamis nyari barang. Ke pasar. Jumat live. Live kayak gitu, Kang. Nyari pasar. Betul. Aduh. Saking susahnya, Kang. Jadi tiap saya aja kalau misalkan tiap hari ke pasar belum tentu, Kang, dapat luxury ya. Kadang dapatnya tangan kosong, kadang dapat cuma 1 piece, 2 piece kayak Tapi gitu. jadi namanya nggak tangan kedua nanti ya. Dari tangan kosong, Kang. Cuman kalau saya berpindah alih jadi ini jadi tangan gemoy, Kang. Kalau saya Nah, tapi ngomongin apa pindah spesialis misalkan, Betul. akan pernah jualan yang kaki atau gemoy, akan juga pernah jualan, hasilnya gimana? kalau saya pernah Kak, nggak jualan gemoy, hasilnya gimana? saya pernah ditawarin sama teman-teman, Kang. Udah cobain katanya jualan kakian atau badanan. gampang katanya. Emang batinnya sedikit tapi perputaran cepat. Cuman saya pernah nyoba, Kang. Susah, Kang. Ternyata kalau nggak ada marketnya susah itu, Kang. Biasa kita ngejemreng ya kasarnya tracer, stasi kayak gimana. Sekarang ditawarin Doraemon kayak gitu kan susah, Kang. Nggak mau ya? Sama aja kalau misalkan dia nih spesialis kayak gitu dapat Gucci. Kejual nggak? Bingung dia ngejualnya harus berapa. Bisa ngejual, cuman murah jadi Iya. kacau harganya. Jadi seharga gemoy ya? Oh, Apa tuh Gucci katanya? Udah 50.000 katanya. Betul. Kayak gitu. Ya. Jadi udah punya space masing-masing, udah punya keahlian masing-masing kayak gitu, Kang. Benar. Jadi kalau ngomongin thrifting itu jangan takut buat memulai gitu ya. Betul, Kang, betul. Karena sebenarnya pembeli kita itu sebenarnya ya sama kayak kita. Misalkan saya ini, Kang, saya spesialisnya bukan spesialis, kayak senangnya tuh brand-brand yang casual aja gitu. Betul. New Balance, Iya. Dickies, Puma, Nike, Adidas. Puma gitu kan. Biasa aja gitu. Jangan
seneng, motifnya beda-beda, saya beli mahal juga ya berani gitu kan. Kalau buat pemula sih Kang, menurut saya itu kita tuh harus pertama nih kita tuh harus ngeyakinin nih kita arahnya mau kemana. Mau main jaket kah, mau main hoodie kah, mau main celana kah, atau mau main apalah ya. Ya, Asalnya benar, kita harus nentuin dulu senangnya di mana sih kita. Benar. Jangan sampai kita nyoba bal ini, sepi bal ini, jadi pusing nanti Kang, bener. Jual jaket iya, jual celana iya, pusing Kang. Customer juga nanti bingung spesialisasinya apa Kalau misalkan kayak saya kan nih Kang, kalau udah luxury nih, jadi yang punya uang tuh kalau pengen, saya pengen beli Gucci nih, jadi ingat harus Tangan ke tangan kedua kayak Nah, gitu Kang, gitu. udah ada ininya, jadi udah ada spesial. ya jadi buat kalian yang pengen mulai awal, tentuin dulu aja kalian mau jualnya apa, senangnya apa, baru mulai baru Bismillah coba lah. dulu aja coba dulu gitu, aja, coba gitu. dulu aja gitu. Dan sekali-kali buat yang pemula, jangan dulu beli bal Kang. Yang awal-awal Buat bisa. awal-awal betul Kang, meskipun kita punya Rumit. modal Kang, meskipun kita uangnya banyak, jangan dulu lah Kang. Saya mending bahasa Bandung tuh kucing air. Oke, Mending jadi kucing air dulu. Keliling-keliling dulu aja. Beli satuan dulu. beli satuan Betul, gitu kan. betul. Nggak ada yang salah dengan mau beli satuan juga nggak ada yang salah lifting betul. itu ya, karena itu kan hobi sebenarnya Betul, kan. betul. Mau beli paket usaha bisa. Betul. Nah kalau yang penasaran pengen beli bal juga bisa, harus tonton dulu video saya Betul. semuanya biar tahu dalamnya kayak gimana. Cara memarketnya harus ditonton dulu di video sebelumnya. Apalagi bisa nonton video Tete sebelumnya. Itu tentang bal itu sama Kang Ewok. Jadi Betul. wajib nonton sampai akhir gitu Betul. ya. Yang belum subscribe juga subscribe juga. Dulu wajib. Nah, subrek nah gitu Kang. Nah, ini ngomongin yang lebih spesifik nih Kang. Betul. Apa namanya kayak misalkan jualan kan di Instagram. Ya. Transaksinya gimana? Apakah lewat online, Shopee, transfer atau gimana? Kalau saya sih biasanya setelah live sale itu saya konfirmasinya lewat DM Instagram Kang. DM ya? Di DM Instagram dulu. Jadi cara pembayarnya mereka transfer dulu. Kan kita kan sudah nge-review barangnya, sudah sedetail mungkin kita live sale di review barangnya. Kalau Kang Ik sendiri juga sering juga kayak gitu? Online juga jalan? Kalau online paling aku itu biasanya jualnya borongan kalau buat badan sama kaki. Karena Soalnya ini juga sih kalau di image-nya Instagram, soalnya aku mainnya di Instagram doang tuh. Si ranah sosial medianya itu, ranah sosial media buat Instagram itu buat gemoy itu kurang jalan gitu. Jadi maunya itu brand Ya. sama luxury tapi murah. Yang nonton itu biasanya. Nah, mudah-mudahan nanti kita ngebahas yang gemoy-gemoy yang jualan di TikTok lah. Mudah-mudahan Nah, kita di TT kalau di TikTok selanjutnya. jalan itu. Iya, jadi kita akan undang aja orang-orang yang jualan di TikTok ngomongin Soalnya gemoy. sekarang banyak Kang. Di Nah, Instagram, di Facebook, di Iya, Shopee, di nah. TikTok, thrifting tuh wah Wah, sedang merajalela top ya. anjing pol. Tapi kalau buat pemain TikTok gitu ya biasa jual itu gemoy jalan dan harganya lumayan juga. Lumayan ya. Ada Soalnya kebanyakan kalau di TikTok itu pemakai. Iya. Pemakai. Kalau di iya. Instagram kan kebanyakan yang nonton juga seller lagi Kang. justru malahan kalau luxurinya juga kalau di TikTok wah ngaco harganya tinggi banget anjir. Bebeledagan. Beledagan. Nah, buat teman-teman yang main TikTok luxury bisa belanja ke Acocon. Nah, betul nggak? Biar bisa dijualin lagi. Iya, berbagi. Betul, berbagi cuan. Berbagi cuan gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditambahkan lagi? Mungkin ngomongin thrifting nih. Kalau dari saya sih Kang, buat kalian yang pengen bisnis thrifting, Ya benar. balik lagi tadi Kang, kita harus bisa nyesuaiin itu aja sih. Kita arahnya mau kemana dan jangan dulu berani coba bongkar bala kalau kita belum 100% siap Kang untuk ngejualnya dan siap rugi lah kayak gitu Kang. Benar. Siap modal dan siap mental. Betul Kang, betul. Saya aja itu membangun mental tuh Kang, aduh. Berapa lama Kang? Saya udah 3 tahun Kang, alhamdulillah, jalan 3 tahun betul, alhamdulillah. Sebelumnya nih saya uniknya dia sebelum thrifting itu main bola ya Kang? Apa? Hakim Garis Kang. Hakim Garis, Hakim dia Garis. YouTube juga. YouTube juga saya Kang dulu Kang. Dari band, dari YouTube, Drum cover. sampai thrifting. Benar sampai thrifting. Nah. Alhamdulillah jalan Kang. Dulu pertama bikin YouTube Hakim Garis bahas bola. Nah. Kedua terus ngeband, nggak jadi duit. Sekarang thrifting alhamdulillah jadi duit. Alhamdulillah. Makanya Kalau Kang Ik dulu juga ngeband nih. oh, Udah pensiun? dance Lebih ke K-pop sih. Jadi band Supe ya. lebih agak dance dalam bahasa Thailand. Lah kelap hala milik kerak lah hei lung.
Itulah kita punya keunikannya masing-masing. Jadi siapapun kita sebenarnya jualan bisa aja gitu kan. Nggak harus kita apakah harus pede dulu atau harus yang penting mah mau aja dulu Mau, sebenarnya. dan jangan malu untuk bertanya, Kang. Jangan malu untuk bertanya, karena di thrifting tuh saya juga harus punya relasi yang luas, Kang, karena itu saling membutuhkan kita. Iya, Con, soalnya di thrifting tuh bisnis yang unik ya menurut kita. Soalnya di thrifting itu nggak cuman berbisnis, tapi ngebentuk komunitas juga. Silaturahmi. Silaturahminya juga kuat gitu. Bisnis yang unik ya. Kadang nggak punya modal bisa jualan loh. Bisa. Asal jaga amanah itu doang. Juga mana. Yang penting ya berteman, silaturahmi, tetap sih ke attitude masing-masing juga. Betul. Gitu. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya tentang thrifting, bisa ditulis di kolom komentar di bawah, atau ada saran-saran siapa yang masuk ke TT selanjutnya bisa tulis di kolom Yang susah ngejualnya, cara-caranya boleh di komen. komentar. Nanti dibalas sih. Nanti insya Allah sama Bapak ini dijawabin ya komen-komennya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. TikTok kali ini. Sampai jumpa di program TT selanjutnya. Terima kasih banyak Kang Cicon. Terima kasih. Tentang luxurianya, alhamdulillah Siap, mudah-mudahan terima bermanfaat. Dan juga Kang Iik ya tentang brand yang Kakian, tapi gemoyan. tetap jadi cuan. Cuan, penting cuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga tidak kurang maksimal atau kurang kayak kurang nih videonya. Tonton selanjutnya aja Betul. di program TT Thrift Talk dari YouTube Cuci Hermawan. Terima kasih Cuci banyak. Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini juga dong. Juga si Bunyil gitu. Yes.